Salam hebat buat Bapak dan Ibu guru semuanya. Pada kali ini saya akan memaparkan, kalau ditanya kepada saya, apa sih yang menjadi impian saya terhadap siswa-siswi saya. Yang menjadi impian saya bahwa siswa-siswi sebagai Center of Education atau pusat pendidikan, bahwa anak-anak didik kita atau murid-murid kita sebagai pusat pendidikan yang menjadi tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Di dalamnya terdapat berpikir kreatif dan kritis. Ini yang menjadi tujuan saya, apa yang menjadi impian saya, siswa-siswi saya memiliki pola pikir kreatif dan kritis seperti pada profil pelajar Pancasila. Pada filosofi KHD dikatakan bahwa guru adalah sebagai pamong dan siswa-siswi akan dihantar untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Berarti di sini siswa-siswi kita dukung, kita support agar mereka nanti dapat berdiri pada zamannya, pada kodrat alam dan kodrat zaman yang dia alami, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Di sini yang menjadi impian saya, bahwa siswa-siswi saya memiliki sifat kritis dan kreatif. Apa yang menjadikan seorang siswa itu dikatakan memiliki sikap kritis dan kreatif? Ini yang menjadi buat pertanyaan bagi saya untuk menyusun rangkaian bakja. Yang saya tanyakan kepada para siswa, bahkan pada Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan yaitu pustakawati, bahwa bagaimana agar siswa tersebut memiliki sifat kritis dan kreatif. Mari kita akan dengarkan, kita saksikan bagaimana tanggapan Bapak Ibu guru serta siswa dan tenaga pustakawan. Pertanyaan pertama, apa buktinya siswa memiliki sikap kreatif dan berpikir kritis? Seorang siswa yang mempunyai sikap kreatif dan berpikir kritis itu biasanya mereka suka membaca, mereka suka bertanya, suka berdiskusi, mampu berargumen, mampu bekerja sama dengan tim, dan mereka bertanggung jawab. Hal itu bisa dibuktikan dengan mereka mampu membuat suatu karya. Oke, Puan. Tadi anak yang kritis dan kreatif itu harus bisa dibuktiin ya. Tadi buktinya dengan suatu penelitian dan dengan menciptakan karya ya. Kamu setuju dengan itu ya? Iya. Kenapa itu dengan karya yang dihasilkan itu anak itu mempunyai sifat kritis dan kreatif? Dengan melakukan penelitian itu kan mereka punya rasa ingin tahu yang lebih besar. Jadi mereka kayak mencoba dan terus mencoba buat ngebuktiin apakah itu benar atau tidak gitu. Biar membuktikan mereka itu gagal atau tidak. Gitu, Pak. Menurut saya sih gitu. Harus dibuktikan dengan suatu karya ya. Karya dan bisa bermanfaat nantinya ya, bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk banyak orang. Jadi setuju ya kalau adanya satu karya. Semoga suatu saat nanti saya bisa melakukan karya yang berguna buat semua orang, Pak. Oke. Ya. Nelvina, menurut pendapatmu
anak yang kritis dan kreatif itu bagaimana? Terus bagaimana cara membuktikannya? Menurut saya anak yang kritis dan kreatif itu kalau ada suatu persoalan atau permasalahan dia bisa menyelesaikan itu dengan caranya sendiri, nggak harus terpatok sama teori yang ada di lapangan. Jadi dia bisa menyelesaikan itu pakai kemampuannya sendiri tanpa harus terpatok. Kemudian bagaimana membuktikan, oh ini loh anak yang kreatif, ini loh anak yang kritis. Menurut pendapatmu cara nunjukkannya bagaimana? Menurut saya dari cara menjawabnya. Kalau dia kritis dan kreatif harusnya menjawabnya itu enggak yang apa ya? Enggak harus terpatok sama. Berarti out of the box ya. Iya. Jadi di luar apa yang biasa dipikirkan, itu dia mempunyai hal-hal lain ya yang istimewa. Ya. Menjelaskan dari penalarannya dia itu kok bisa sih kayak Selamat pagi, Victor. Iya, Ya, Pak. bagaimana kabarnya? Baik. Baik-baik ya. Saya mau menanyakan untuk siswa yang berpikir kreatif atau kritis ya, bagaimana nanti mereka dikenali sebagai siswa yang kritis dan kreatif. Nah, ini kan sekarang ini ujian nasional kan tidak ada. Iya. Jadi untuk mengukurnya bagaimana sekarang gitu ya. Jadi kalau menurut Victor sendiri untuk siswa yang kritis dan kreatif itu cara mengukurnya bagaimana kira-kira? Iya, jadi menurut saya kan ini sekolah kan pada zaman ini kan ada banyak kegiatan. Contohnya seperti kompetisi sains nasional, ada ekskul, ekstrakurikuler, atau kegiatan di luar sekolah. Jadi kebanyakan siswa yang berpikir kreatif atau kritis itu ada pembuktiannya. Misalnya siswa yang mendapatkan penghargaan pada kompetisi nasional atau siswa yang mempunyai bakat dalam olahraga itu bisa dibuktikan. Saya ada. Jadi pembuktian Iya. kritis dan kreatif mereka berprestasi di bidang yang mereka geluti ya. Iya. Oke. Bagaimana selain itu mungkin ada yang sifat kritis dan kreatif ini dibuktikan kalau menurut pendapatmu jika mereka menghasilkan suatu karya tulis, apakah kamu setuju tentang hal itu? Iya, setuju. Mungkin ada alasannya kira-kira. Jadi untuk karya tulis kan dalam karya tulis itu termasuk dalam bidang bahasa ya. Jadi kalau seorang siswa mempunyai bakat dalam menulis karya tulis berarti ya Apalagi tulisannya nanti bermanfaat ya Iya. untuk masyarakat di luar. Misalkan ditemukan ada siswa yang menulis tentang daun kelor, ternyata daun kelor bermanfaat untuk kesehatan seperti Iya. itu. Jadi salah satu kalau dari pembicaraan ini sifat kritis dan kreatif itu dibuktikan dengan adanya prestasi baik itu Iya. akademik non akademik sesuai bidangnya, atau juga bisa diwujudkan dalam berupa karya tulis sebagai hasil apa yang dia lakukan untuk apalagi bisa bermanfaat di masyarakat ya. Iya benar, Pak. Oke, terima kasih untuk Victor untuk kesempatan pagi hari ini. Iya, terima kasih. Oh iya, apakah kamu pernah dengar atau punya suatu info tentang anak yang menghasilkan karya tulis itu apa contohnya? Terus anak itu berhasil. Dia itu menciptakan sebuah obat dari daun kelor, entah apa itu obatnya saya juga lupa. Itu sebenarnya dia menciptakan itu kayak diketawain gurunya gitu loh. Jadi kamu nggak mungkin bisa membuat gini-gini, tapi dia terus mencoba dan terus mencoba hingga akhirnya dapat sertifikat internasional dan dia mampu membuktikan bahwa itu apa ya bisa bermanfaat untuk orang-orang. Ya, Nelvina, untuk tadi kan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Kira-kira contohnya permasalahan-permasalahan apa yang pernah kamu
dengar infonya. Contohnya apa? Anak tersebut menyelesaikan masalah apa? Coba. Beri contoh yang pernah kamu dengar atau kamu alami sendiri boleh. Mungkin ini ya, kan dulu itu masih belum ada teknologi yang semaju sekarang. Nah, orang-orang yang di era sekarang ini itu punya kreativitas untuk ngembangin kayak misalnya sekarang kalau pakai tol nggak harus bayar langsung gitu, pakai aplikasi tol, terus habis itu belanja bisa secara online itu kan, jadi mereka kreatif. Contoh-contoh kreatif dan kritis jadi mempermudah dalam kehidupan yang sehari-hari. Ya, terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Yang saya tangkap bahwa siswa kritis dan kreatif itu penting, diperlukan, dan dengan mempunyai sifat dan kritis dan kreatif bisa saja diwujudkan dalam suatu karya tulis dan penelitian, atau nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu menunjukkan bahwa siswa itu atau seseorang itu kritis dan kreatif. Terima kasih untuk pembicaraan pada pagi hari ini. Bahwa anak-anak berpikir kritis dan kreatif ini bisa melalui karya tulis, mungkin ada gambaran untuk pelaksanaannya. Nah, kalau saya malah gini Pak Wid, jadi memang benar yang dikatakan sama Pak Yoga sama Pak Rizal. Iya. Tapi untuk masalah teknis ya, teknis dalam ini kan suatu proyek ya. Jadi teknis dalam mengembangkan satu proyeknya itu. Nah, memang setiap anak-anak itu kan memiliki potensinya masing-masing. Nah, itu nanti mungkin nanti di kelas 12-nya memang dia sudah berminat untuk membuat proyek potensinya. Setiap peserta didik itu sebenarnya tadi musik, psikologi. Nah, kalau saya malah mikirnya mereka itu membuat suatu penelitian. Ya, ibaratnya skripsi ini kan nanti kalau mereka membuat suatu penelitian itu kan ada hipotesisnya. Nah, itu nanti tinggal dikembangkan sama guru-guru yang memang di bidang tertentu. Contohnya tadi kayak si Marisal, kayak Yoga gitu. Nah, jadi harus ada peranan guru bidang studi ya untuk pembimbingan. Bahasa Indonesia itu nanti mengarahkan di setiap pembelajarannya atau apa itu, dan penyusunan penelitiannya itu. Karena nanti kan pasti ada di bab 1 harus ada apa saja, bab 2 itu ada apa saja. Bab 2 kan harus ada landasan teori. Nah, teori itu kan memang yang mencangkup pada yang dia ingin kembangkan. Nah, nanti bab 3 metode penelitiannya mau bagaimana. Nanti bab 4 kan tinggal hasil penelitiannya. Itu yang penting sebenarnya, mereka itu melakukan penelitian pada suatu yang ingin dia kembangkan dalam potensinya. Nah, kalau saran saya gitu. Kalau ini ya Pak ya, menambahkan tentang Pak Mahfud tadi, akhirnya kalau masalah teknis, otomatis kita sebagai guru-guru pun itu harus punya standar. Dan ini itu juga kita juga akhirnya kan, kita juga belajar lagi unsurnya itu seperti apa kan, semuanya akhirnya belajar kan, biar apa bisa keseluruhan kan. Ya, standarnya tuh seperti ini, enggak masing-masing dosen pembimbing itu kan masing-masing guru pembimbing itu beda-beda gitu. Kita punya buku pedoman lah ya. Akhirnya kan dimulai dari kita duluan. Kita belajar paham. Iya. Sampai nanti benar-benar kita siap untuk terjun ke siswa. Kan seharusnya kan sekolah satu dengan sekolah lain punya ciri khas ya, punya keunggulan. Mungkin TNH punya keunggulan karya tulis yang sebagai produk di akhir pembelajarannya kan. Jadi mungkin kalau khusus ya. Mengenai kayak tadi penelitian, mungkin itu bagi saya, mungkin ya tidak tahu nanti teknisnya memang berat. Iya. Lebih dalam lagi. Mungkin kalau awal untuk mengawali sejak dari kita di karya tulis mungkin seperti itu, nanti berjalannya waktu mungkin dikembangkan lebih dalam lagi sampai ke karya penelitian. Nah, itu mungkin bisa, tapi kalau mungkin langsung itu penelitian punya penelitian tuh, maksudnya penelitian benar berkarya penelitian kayak bukan skripsi itu kan butuh benar-benar. Kalau maksud saya kayak gini ya, jadi penelitiannya itu enggak penelitian kayak yang skripsi sarjana atau ahli materi gitu.
contohnya pada penelitiannya Pak Wiwit yang waktu membuat es krim itu, nah itu latar belakangnya kalau bab 1 kan bisa dibuat latar belakangnya itu cara membuat apa yang garam digosok-gosok itu Iya, kena apa ya? ya, nah itu latar belakangnya nanti dibuat di bab 1-nya, terus tujuannya apa, metode rumusan masalahnya apa. Di bab 2 nanti teorinya, nanti bisa garam itu mengandung apa saja, terus es batu itu materi-materinya, landasan teorinya. Nanti di bab 3-nya itu metode penelitiannya itu kenapa bisa membentuk seperti itu gitu. Terus nanti hasil penelitiannya. Nah di hasil penelitian itu kan hasil jadi dari penelitiannya itu. Itu kalau untuk yang produk kayak contohnya di kimia gitu ya. Kalau beda halnya lagi kalau untuk geografi. Ya mungkin. Kalau Pak Wiwit kan ibaratnya metodenya itu kuantitatif ya. Iya. Kalau Pak Rizal itu bisa diibaratkan kualitatif. Kualitatif itu nanti kan mendeskripsikan yang apa yang dibahas. Misalnya lempeng bumi. Nah, nanti kan pedoman atau buku pegangannya itu kan memang harus ada jurnal-jurnalnya gitu. Nah, nanti kenapa lempeng bumi itu bisa bergerak gitu. Apa yang ditemukan dari anak-anak itu dari lempeng bumi yang bergerak itu. Mungkin dari konsep-konsep yang ada. Tempatnya gitu. Jadi nggak begitu seribet sarjana atau alimadia, tapi memang dia itu melakukan penelitian yang ranahnya memang di SMA. Iya, ranahnya di SMA. Ada konteksnya tertentu. Intinya kalau saya dengar tadi sama Pak, sama Kak Juga itu cuma bukan topiknya itu bukan topik Iya, SMA. Ranahnya masih SMA. Jadi apa yang dipelajari di pembelajaran itu nanti bakal bisa Jadi penulisan. mereka. Oh iya. Misalkan kalau di geografi apa Pak? Misalkan yang sudah dipraktekkan dan bisa ditulis kelanjutannya, misalkan. Kalau geografi itu banyak. Banyak ya, anak-anak bisa banyak variasi ya. Bahkan limbah gitu kan juga bisa. Kalau mata pelajaran yang mengarah ke contohnya IPA IPS gitu pasti banyak banget. Pasti banyak. Ya. Kecuali yang kayak bahasa Indonesia gitu itu kualitatif semua. Sudah pasti kualitatif. Jarang ada yang kuantitatif. Iya. Atau RNB pun jarang. Kalau kemarin yang anak yang mengumpulkan itu pakai kuantitatif. Pakai perhitungan. Kebanyakan malah yang jurusan-jurusan itu yang mengarah ke mata pelajaran IPA IPS itu kuantitatif. Karena perhitungan sesuatu. Oke, yang menarik untuk ditindaklanjuti ya. Oke. Kemarin mungkin kalau dari saya sih kelasnya BSc itu kan, nah dia kan dari permasalahan itu mereka bisa menemukan solusi. Nah akhirnya mereka punya motivasi untuk ya apa sih kelas ini ayam. Di situ mereka punya, terbentuk kan mulai dari mungkin ada dorongan. Nah permasalahan dorongan itu mungkin itu nanti bisa jadi kalau dia memang seneng ngopeni arek kalau di kelas misal ngopeni kanca-kancane kayak Diki dan Niko gitu kan. Memang seneng dia sebagai ngatur leader. Nah punya visi itu mungkin bisa juga. Banyak sih Pak, pasti tiap pelajaran itu pasti ada. Tinggal kita menentukan modelnya bagaimana. Iya. Tinggal motivasi Kayak selingkuh namanya. Apa? Kayak selingkuh. payung. Gayanya bagaimana kan setiap tempat kan skripsi kan beda-beda. Iya. Ada yang pakai font ini, font itu. Makanya nanti kan kalau saya bilang tadi kan saat gurunya terjun di siswa berarti kan kita harus belajar dulu iya. Nanti siswa meneliti tentang ini, gurunya enggak. Tapi kira-kira dari universitas bisa support kita ya. Kalau misalkan penelitiannya butuh alat-alat yang agak kita nggak punya ya. Ada beberapa kampus yang memang kerjasama dengan kita. Nah, itu mereka menawarkan untuk pembekalan di guru-guru, boleh mengadakan seminar, boleh mengadakan kayak pelatihan, betul. Jadi kita diajari ombo lah kalau bisa jalan. Kita diajari ombo. Ada yang dari Stikom kemarin siang, terus dari Stiki Malang, terus dari Ciputra, dari Petra itu mereka siap. Tinggal kita jadi mungkin kita buat seminar tentang kesiswa itu mereka juga siap. Jadi nanti ada yang namanya dosen itu
pengabdian masyarakat itu siap terjun bantu. Iya, itu juga biasanya penelitian. Nah itu pasti kita juga Dosen itu juga ada penelitiannya. mungkin menghalangi. Iya. Kalau di kimia kan mungkin ada alat-alat yang misalkan menyelidiki jejak kromatografi. Di sini kan nggak ada alatnya. Kita bisa Geografi juga ada, Pak. ada alatnya itu mereka. Misalkan uji emisi kendaraan bermotor yang ada kan Iya, fakultas teknik, kita kan nggak Kita ada. bisa kerjasama. Tidak hanya maksud untuk uji seperti itu, kita bisa kita juga kerjasama ke Masih jaga. tempat lain dengan mungkin vendor atau apa, pasti mereka juga Kita juga ada orang tua dan Di SMP. instansi-instansi lain ya, Iya, apa pasti. bisa dukung Jadi kita. kan kita punya ini, kalau penguji kan punya standar ya. Iya, punya standarnya masing-masing. Jadi dia siap nggak untuk uji seperti ini. Mungkin nanti kalau untuk awal mungkin kita belajar sendiri. Tapi Standarnya untuk bagaimana? uji kita tetap untuk uji media. Nah kita carikan benar memang, apalagi kalau itu nanti bisa karya tulis itu mungkin dari Pak Paspor bisa, ini memenuhi syarat untuk dilombakan. Nah itu iya. kita ujikan beneran gitu. Bisa diikut Nah mengangkat prestasi sekolah ya. saya yakin untuk guru yang muda masih punya channel untuk dosen-dosen ke dosen media, dosen ini Validasi media. validasinya itu pasti punya. Nah, kalau setiap tulisan bagus itu pasti saya usulkan, Pak. Jalan. Saya puisi, kayak itu puisi ataupun yang lainnya itu. Febiola itu kan puisinya waktu kelas 10 bagus, saya usulkan. Kalau saya usulkan kalau tulisannya bagus, entah itu karya ini, entah itu bisa atau yang lainnya. Bisa ya, bisa Karena setiap diuji media. ada yang namanya itu pekan bahasa. Nah itu pasti ada lombanya. Pekan bahasa entah terus yang kampus-kampus pasti ada. Termasuk kampus saya juga ada, Bapak. Nah itu terus lagi ini mungkin gambaran aja, Pak. Mereka melakukan suatu penelitian kan maksudnya saya tahu ini HP, tapi saya tidak tahu di dalamnya HP itu apa. Nah itu bisa membuat anak-anak jadi lebih kritis lagi. Rasa ingin tahunya lebih muncul. Ide ya. Makanya efeknya bagus tadi Pak, menggali minat bakat, terus rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi, terus akhirnya kritisnya nggak sembarangan gitu, kritisnya pasti Benar-benar dia Ada terjun dalam teorinya. bentuknya. minat bakat. Ketika dia sudah memilih judul itu mesti kelihatan berarti dia suka di situ, nggak ikut-ikutan. Karena apa? Karena punya beban nantinya. Ketika dia ikut-ikutan pasti kalau aku nggak bisa nonton tapi aku habis. Jadi mulai mungkin kelas 10 ketika awal itu Sudah ada ya, ini loh. mungkin kalian lagi Iya. Berarti kita punya stepnya ya, step A, step B, step C. kita nggak bisa super kelas 12 dituntut. Oh, gitu kita ya, super Sulit. betul. Kalah kabut malah. Kalau kabut ya, ada Kita step-stepnya. juga kalah kabut. Pasti. Iya, Dari mulai kelasnya mereka Soalnya selain punya wali kelas mereka belajar punya guru pembimbing guru pembimbing ya. di bidang di kita akhirnya kita pun jadi guru itu masalah kita lagi update. Iya. Kita pasti juga malu kan gitu. Kita kurang informasi akhirnya kita juga pasti belajar semuanya. Efeknya juga nggak ke siswa, ke guru juga. Otomatis semuanya pasti akan belajar aktif. Jadi kita kan punya apa ya, keyakinan, kepercayaan anak-anak bisa, guru-guru bisa. Harus bisa. Berat Pak. Tapi ya nanti kalau sudah jadi tradisi. Jadi budaya sekolah ya. Istilahnya budaya sudah jadi budaya sekolah. Sekolah lain pasti ikut ya. Dan otomatis ketika kita yang jadi guru-guru ini belajar untuk menguji, kita juga pasti akan titik itu kita berpikir kritis, kita juga akan terbuka. Kalau hanya kita sekedar mengujinya gitu-gitu aja pasti ya kita kan malu sendiri loh. Iya. Tapi gini Pak Fit, ini kesusahan di guru bahasa Indonesia ya. Saya kalau benar kalau melihat kompetensi yang diajarkan itu, kompetensi maksudnya memang taraf kelas 10 itu kan belum, kalau disuruh untuk membuat makalah itu memang mereka apa adanya. iya apa adanya, benar. Makanya saya kelas 10 itu belum saya suruh buat makalah, maupun yang kelas 11 semester 1 itu belum Belum ya. karena bukan belum tarafnya mereka.
mereka itu di kelas 10 itu masih menulis dan kayak menulis biasa, yaitu Literasi ya, masih literasi. literasi yang masih belum menyusun seperti makalah, karya ilmiah itu. Tapi cuma beberapa mapel ada Pak di kelas 10-11. Mapelku ada, WC ada. Nah itu kadang saya kalau menurut kelas 10 atau kelas 11 yang semester 1, karena kan penyusunan makalah, karya ilmiah, isya atau yang lainnya lagi itu kan di kelas 11 semester 2 ya, karena mereka itu ibaratnya sudah siap untuk membuat suatu tulisan yang bagus. Jadi kelas 10 itu memang yang diajarkan itu mengenai cara menulis ya, kalau istilahnya keterampilan berbahasa itu menulis dan menyimak, menulis, menyimak, mendengarkan, membaca, itu keterampilan berbahasa. Itu yang ditekankan terlebih dahulu sebelum menyusun suatu makalah, suatu karya ilmiah, proposal, yang lainnya lagi. Makanya anak-anak kalau disuruh menulis itu, saya berharap mereka itu menulis sambil berimajinasi. Oke, berarti kita mempunyai impian yang sama ya untuk bisa kita gerakkan ke depannya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Untuk pertemuan berikutnya ini saya akan tidak lanjuti berbicara dengan Pak Heri dan kelompok besar guru ya. Oke, ini kan pemantiknya ada lah ya kita. Terima kasih untuk ya, ini adalah pembicaraan untuk merencanakan ke depannya bahwa kita punya untuk berpikir kritis dan bernalar. Anak-anak kita bimbing untuk mereka boleh menghasilkan suatu karya. Terima kasih untuk Pak Mazmur, Pak Yoga, Pak Rizal untuk pertemuan siang ini. Pertanyaan kedua adalah, apakah dengan penulisan karya tulis bisa sebagai bukti siswa tersebut berpikir kritis dan kreatif? Menurut saya bisa ya, karena dengan membuat karya tulis itu mereka bisa menganalisis suatu permasalahan dan mampu membuat kesimpulan, dan mereka bisa tahu cara menyelesaikan suatu permasalahan yang dituangkan melalui karya tulis tersebut. Pertanyaan ketiga, apa saja yang dapat kita lakukan untuk memfasilitasi anak-anak jika nantinya mereka menulis suatu karya tulis? Yang bisa kita lakukan adalah, yaitu yang pertama, kita memberikan motivasi kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pendampingan kepada mereka dalam membuat karya tulis. Yang bisa kita lakukan selain memberikan motivasi dan melakukan pendampingan adalah sekali-sekali kita bisa mengikut sertakan karya tulis mereka dalam suatu lomba karya tulis. Kami pernah mendapat juara 2 pada lomba karya tulis bidang kearsipan sekota Mojokerto atas nama anak kami bernama Vina Laurencia, berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa yang menyatakan karya tulis berupa Onde-Onde Molim Mojokerto. Menggali pertanyaan dan dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan di SMA atau TNH Pak Eri. Ya. Menurut Pak Eri, siswa yang ada di Pak Heri, apa impian siswa yang Pak Heri nyatakan, apa yang menjadi impian Pak Heri untuk siswa-siswa SMA TNH Pak Heri? Terima kasih Pak Wiwit ya. Sebenarnya kami sendiri ini punya impian ya, tentunya untuk sekolah itu anak lepas dari TNH, lepas dari SMA TNH itu memiliki sebuah kemampuan tersendiri ya, mungkin yang tidak sama dimiliki oleh siswa-siswi di sekolah yang lain Pak Wiwit ya. Itu Pak Wiwit ya. Contohnya misalkan anak ya, karena kita di bidang akademik ini yang menjadi unggulan kita
ya setidaknya hal literasi itu harus kuat ya, harus kuat ya. Nah, dari hal literasi ini, nah ini setidaknya anak mampu ya, mampu menganalisa, mampu membuat ya sebuah karya ya, entah itu karya tulis atau mungkin hanya sekedar penulisan makalah atau mungkin sekedar hanya buku ya, dalam bentuk buku ya, bentuk buku ringan ya, istilahnya cerita-cerita ringan ya, itu Pak Wiwit ya. Ya itu impian saya Pak Wiwit ya. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada yang dinyatakan, satu, berpikir kreatif dan bersikap kritis. Nah, menurut Pak Heri, siswa yang berpikir kreatif dan kritis itu bagaimana Pak Heri? Ya mungkin seperti tadi yang saya katakan tadi Pak Wiwit ya. Nah nanti saya itu pingin ya ketika nanti kelas 12 ada persyaratan untuk mengikuti ujian sekolah itu, karena sekarang ini kan sudah nggak ada ujian nasional ya Pak Wiwit ya. Nah nggak ada ujian nasional. Nah sekarang ini kan seperti pelajar Pancasila itu kan juga ada tuntutan-tuntutan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh anak. Nah dalam hal berpikir kritis ya Pak Wiwit ya, mungkin saya seperti tadi saya sampaikan ya, saya pinginnya anak ini bisa membuat sebuah karya ya dalam bentuk tulisan. Nah bagaimana setiap anak itu nanti bisa membuat satu karya, tentunya dengan bimbingan ya Pak Wiwit ya, bimbingan seperti ketika kita dulu kuliah itu loh Pak Wiwit ya. Nah itu kan ketika menyusun skripsi kan tentunya ada dosen pembimbing. Nah ini nanti di anak kelas 12 sebagai syarat untuk mengikuti ujian nasional itu pun juga sangat berharap sekali nanti anak-anak ini bisa mencari guru pembimbing ya, satu guru itu bisa membimbing 5 anak. Nah dari sinilah ya anak-anak dituntut untuk berpikir lebih kritis ya, karena harus menuangkan sebuah pikiran dalam bentuk tulisan. Nah dari syarat itulah ya, nah tentunya sekolah kita ini adalah sekolah yang beda dengan sekolah yang lain. Nah mungkin kalau sekolah yang lain hanya cukup tes ya, evaluasi belajar akhir ya, PAS, PAT, nah selesai. Nah tentunya kami ada persyaratan khusus untuk bisa mengikuti ujian akhir itu, yaitu ya membuat sebuah karya ilmiah bisa ya, makalah bisa ya, kemudian dalam bentuk buku yang ringan ya Pak Wiwit ya, cerita-cerita ringan tidak apa-apa. Nah, setidaknya itu membuat anak ini berpikir lebih kritis, lebih dalam ya. Itu Pak Wiwit ya. Untuk kira-kira pengalaman-pengalaman apa yang di sekolah ini pernah dilakukan sehingga Pak Heri memunculkan gagasan seperti itu? Silakan Pak Heri bisa menyatakan. Baik, terima kasih Pak Wiwit ya, karena saya melihat begini Pak Wiwit ya, pernah di beberapa bulan yang lalu ya Pak Wiwit ya, belum tahunan ini Pak Wiwit ya, bulan yang lalu itu ada salah satu teman kita itu kan yang mau resign ya. Nah ketika mau resign ya, teman kita ini salah satu Bapak Ibu guru yang akan resign ini menyampaikan tugas ya untuk menuliskan tentang tentang waktu itu tentang hari libur nggak salah ya, hari libur ya, diisi apa dituliskan. Nah setelah dituliskan ya, kemudian oleh ibu teman kita yang mau resign itu disusun menjadi sebuah buku yang isinya tentang pengalaman anak-anak tadi ya di masa-masa liburan tadi ya. Nah sehingga menjadi sebuah buku dengan diberikan judul itu Rindu ya. Nah ini
Nah, ini bukunya ya. Nah, ini isinya hanya sebuah ceritanya anak aja ya. Nah, sebuah kerinduan bisa ini sebenarnya bisa dituangkan dalam suatu karya ya, Pak Oke, Heri. ya. Karena waktu itu kan masa pandemi ya. Jadi mereka ini terkungkung di dalam rumah ya dengan pembelajaran jarak jauh ya. Dia itu merindukan sebuah kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama di luar gitu. Nah, diminta untuk menulis ya. Akhirnya menjadi sebuah buku ini. Nah, dari situlah saya itu berpikir begini, anak saja seperti itu bisa membuat menjadi sebuah buku. Nah, saya kira anak-anak ini juga bisa lah yang membuat seperti itu ya, untuk periode berikutnya itu ya, periode berikutnya. Dan itu bisa kita jadikan kegiatan yang rutin ya. Setiap kali anak mau keluar atau anak mau lulus itu bisa membuat sebuah karya. Nah, itu Pak Ibu. Jadi dari impian yang Pak Heri katakan, kemudian kita punya faktor-faktor yang pernah pengalaman ya, punya pengalaman sehingga kita nanti bisa menyatakan ada program untuk supaya anak-anak yang bersifat kritis dan kreatif itu bisa dibuktikan suatu dengan suatu karya. Iya, betul Pak Iwit ya. Nah. Terima kasih Pak Heri untuk kesempatan pembicaraan pada hari ini. Selamat siang Pak Heri. Terima kasih Pak Iwit sama-sama.